Kalau di persentase antara 5 sampai 10, informasi publik itu berada pada angka 9. Artinya sangat penting. Selanjutnya, selamat Desa Sampano, Kecamatan Larampong Selatan, Kabupaten Luwu dengan kualifikasi menuju informatif. Oke, siapa lagi kira-kira? Dari mana dan selanjutnya? Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Purik Teksan, Bupati Kabupaten Goa. Saya Iksan Iskandar, Bupati Jeneponto. Saya Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara. Saya Bupati Luwu Timur, Haji Budiman. Saya Hedir Syam, Bupati Maros. Saya Wali Kota Palopo, Haji Muhammad Yudas Amir. Saya Taufan Pawe, Wali Kota Parepare. Saya Haji Muhammad Basri Ali, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya Dedono Rando, Bupati Sedenda Dapa. Saya Biseto Gadis Tasapa, Bupati Kabupaten Senjai. Saya Kasodi Rasa, Bupati Topeng. Saya Fredrik Palimbong, Wakil Bupati Toraja Utara. Saya Amran Mahmud, Bupati Wajo. Kabupaten Goa terus mendorong keterbukaan informasi publik, mendukung dan berkomitmen, menyatakan komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik. Menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Untuk melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi secara terbuka, secara profesional dan berkelanjutan di Kabupaten Toraja Utara. Demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, dapat menjadi momentum untuk senantiasa menghadirkan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Karena dengan keterbukaan informasi publik inilah transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Ini demi mewujudkan good governance dan transparansi pemerintahan kita. Semoga hal ini menjadikan motivasi dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga sukses selalu. Urus semuanya. Selamat Ki. Kepada selamat. Sukses dan jaya selalu Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi publik. Ya, tentunya bagi kami sebagai aktivis yang bergerak dunia anti korupsi tentunya sangat urgen. Kalau di persentase antara 5 sampai 10, informasi publik itu berada pada angka 9. Artinya sangat penting. Itu satu. Yang kedua, soal informasi publik ini menjadi hal yang urgen karena soal tata kelola pemerintahan. Jadi informasi publik itu dikelola oleh pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oke, sebagai organisasi bantuan hukum yang menerima pengaduan dari masyarakat untuk mencari keadilan, ya LBH banyak mencatat ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi publik, bagaimana prosedur, bagaimana hak-haknya mereka, dan dokumen-dokumen publik yang bisa diakses itu juga menjadi penyebab mereka terhambat mengakses keadilan, sehingga mencari bantuan ke organisasi bantuan hukum.
bagi kami di kelompok penggiat isu inklusif itu masih sangat sulit. Kesulitannya kenapa? Karena beberapa SKPD atau organisasi perangkat daerah masih menganggap dokumen ini adalah dokumen cukup dirahasiakan. Nah, ini yang problem. Kadang kita ingin mempelajari satu organisasi perangkat daerah, katakanlah PUPR yang selama ini membuat rencana pembangunan tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Kita mau berbicara persoalan inklusif, otomatis kita harus mendapatkan dulu dokumen renjanya, rencana kerja. Ini yang seharusnya ini dimunculkan ke publik. Nah, kami sebenarnya sangat perlu di dokumen ini, karena dari sinilah kami akan menganalisa sejauh bagaimana keberpihakan pemerintah Sulawesi Selatan atau kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan di 24 kabupaten tentang keberpihakan kepada kelompok rentan, khususnya teman-teman difabel atau disabilitas. Untuk masyarakat sipil khususnya itu sudah bisa menjamin masyarakat bisa mengetahui mulai dari proses perencanaan, kemudian proses implementasi, bahkan melihat dari sisi penerima manfaat dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan itu sebenarnya undang-undang tersebut punya manfaat yang lain juga, misalnya mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat untuk bagaimana sama-sama kita untuk mengontrol proses dari perencanaan, implementasi dan pelaksanaan pembangunan itu, kita bisa melihatnya bersama-sama. Jadi ada beberapa undangan dari pemerintah untuk Gerkatin. Jadi biasanya kami memanggil teman-teman tuli untuk berkegiatan. Itu kegiatannya apa? Biasanya seperti seminar-seminar. Tapi kita biasanya tidak disediakan juru bahasa isyarat. Sedangkan kami membutuhkan informasi yang sangat tepat dengan memakai juru bahasa isyarat. Seperti itu. Terima kasih. Bahwa keterbukaan informasi publik tadi dia berkelindan dengan soal kesejahteraan. Toh bagaimana bisa membangun sebuah desa dengan baik kalau kemudian informasinya gelap atau tertutup? Nah, itu menjadi soal di situ. Padahal yang diinginkan adalah sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh warga, berapa banyak anggarannya, peruntukannya untuk apa saja, terus juga sejauh mana evaluasinya. Itu kan penting, standar pelayanan atau standar bukan pelayanan, standar menguji tentang sejauh mana pengelolaan anggaran dana desa tersebut bisa diuji. Kalau saya melihat bahwa kalau dokumen ini terbuka kepada publik dan betul-betul terincikan, ini secara otomatis indeks pembangunan manusia atau indeks pembangunan ekonomi masyarakat itu semakin bagus. Itu saya sudah pastikan. Dan disitulah kita bisa, teman-teman penggiat isu inklusif atau teman-teman yang betul-betul konsen tentang gerakan inklusif. Kalau fungsi terbuka dan seluruh masyarakat bisa mengontrol, termasuk teman-teman difabel, lembaga difabel atau penggiat isu inklusif, tidak ada lagi tentang isu korupsi yang ada di Indonesia. Harapan kami itu semakin baik. Harapan kami keterbukaan informasi itu bisa menjadi semakin baik. Petugas-petugas yang berada di lingkungan itu juga sudah paham tupoksinya. Meskipun sistem sudah diperbaiki, tapi secara sumber daya yang mengelola keterbukaan informasi itu kalau tidak paham juga tidak maksimal. Ketika masyarakat mau mengakses informasi publik, dia harus mengetahui dulu sebelumnya bahwa hak mereka untuk mengetahui informasi. Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa informasi-informasi tertentu itu mereka tidak berhak untuk mengetahui. Mereka bukan bagian dari informasi tentang pembangunan misalnya, tentang kebijakan publik dan sebagainya. Jangan sampai masyarakat berpikir begitu. Makanya perlu ada edukasi juga ke masyarakat bahwa mereka penting terlibat. Untuk itu informasi publik itu harus mereka bisa akses dan mereka bisa mengaksesnya.
Jadi kalau misal ada panggilan atau undangan seperti itu, seperti kayak kegiatan, tapi aksesnya tidak ada, jadi sebelum hari hanya itu harus diskusikan dulu. Kalau misal kita ini membutuhkan juru bahasa isyarat, agar kami juga bisa memanggil juru bahasa isyarat, bisa mendampingi kami. Karena itu tidak bisa kalau misal tiba-tiba dan mepet waktunya, karena kita harus diskusi dulu sama teman-teman JBI seperti itu agar aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng, kurang semangat, atau kitanya yang kurang kenceng kali ya. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kompak, terima kasih banyak. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya selamat malam untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir. Dan senang sekali malam hari ini kita berdua bisa menjadi host di acara ini. Kita perkenalan dulu, ada saya Akmal Idrus. Dan saya Nana Jamal yang tentunya pada malam hari ini senang sekali dipercaya untuk dapat memandu acara kita yang luar biasa pada malam hari ini. Perkenankan kami tentunya untuk dapat menyapa terlebih dahulu para tamu-tamu undangan yang luar biasa yang telah hadir. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Dan juga yang kami hormati Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi atau yang mewakili. Yang kami hormati para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Kami juga ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua dan seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan tentunya kepada para pimpinan OPD, Kepala Desa, pimpinan lembaga mitra, pimpinan media, pimpinan organisasi masyarakat sipil, serta seluruh hadirin sekalian yang mengikuti kegiatan ini baik secara offline maupun juga secara online yang menyaksikan melalui kanal YouTube Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikan tepuk tangannya dulu tentunya karena acara kita pada malam hari ini bukan hanya secara offline tetapi juga disaksikan secara online oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Maka dari itu kami ucapkan sekali lagi selamat datang dalam acara Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Sulawesi Selatan di tahun 2022 ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Betul. Dan tahun ini, nah ini merupakan tahun ke-6 untuk pelaksanaannya. Dan tentunya untuk terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan acara, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik hadirin sekalian, tentunya untuk memulai seluruh rangkaian acara kita juga pada malam hari ini agar acara kita dapat berjalan dengan lancar hingga usai nanti dan tentunya mendapatkan rahmat serta berkah darinya. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak dan memunajatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan melalui pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rusdi Sudin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islami. Hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurahkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Rahman, ya Karim, saat ini Engkau pertemukan kami dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Kiranya Engkau jadikan momentum acara ini sebagai sarana mendekatkan diri kepadamu, serta jadikan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, tanpa halangan dan hambatan apapun. Anugerahkan kepada kami semua manfaat dalam meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi, informasi yang membawa kebenaran, kejujuran dan keadilan, bukan informasi yang berisi fitnah, kebohongan dan keburukan yang berdampak pada perpecahan bangsa dan negara kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kegiatan ini bermanfaat dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat sebagai hak partisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Ya Allah, ya Muhaiminu, ya Hafiz, jagalah daerah kami dan negeri ini dari berbagai kekhawatiran akan musibah dan bencana. Allah, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, ya Fatahu, ya Basitu, untuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah bencana di berbagai daerah negeri ini, kiranya Engkau beri kesabaran, ketabahan dan jalan keluar atas kesusahan yang dialami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirhum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hazna ta sahla. Ya Allah, ya Alim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau ridhoi dan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Tuntunlah kami pada setiap kelemahan dan kekurangan, bimbinglah kami dalam setiap kesesatan dan kekhilafan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Ghaffar, maafkan segala kehilafan dan dosa kami. Sungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Rusdi Sudin yang sudah membaca doa pada malam hari ini. Dan juga Nana, malam hari ini adalah suatu kebanggaan tentunya buat kita berdua, karena malam hari ini begitu banyak
lembaga, utamanya dari pimpinan lembaga publik yang hadir pada malam hari ini. Karena kegiatan ini sangat penting karena untuk melihat sejauh mana badan publik pemerintah ini melaksanakan keterbukaan informasi publik ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentunya. Jadi bagaimana pelaksanaan pada tahun ini dan siapa saja badan publik yang berpartisipasi untuk di Monef? Langsung saja mari bersama-sama kita dengarkan melalui sambutan dari Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Pahir Halim, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam keterbukaan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakilkan kepada Bapak Asisten 1, yang terhormat Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, ini sangat muda belia, Komisioner Pusat yang paling muda Pak, ya, Arya Sandi Yuda Pratama. Yang terhormat Bapak yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Ketua Komisi A, mitra strategis kami, Komisi Informasi, sehingga kalau kita minta dana, kalau tidak bisa ditambah minimal jam. Selanjutnya kepada Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, dan saya rasa-rasanya perlu memulai dari daftar kehadiran para Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota, ya. Yang pertama terhormat khusus kepada Bupati Sidenden Rapang, Sidrap, sebagai Bapak yang pertama kali masuk di ruangan ini. Ya. Kemudian sampingnya Bapak dari Luwu Timur, ya, kebetulan dekat. Oh di sini. Ya betul. Ya, lalu kemudian saya lihat ada Bapak Bupati Luwu, ya. Lalu berikutnya ada Bapak Bupati Jeneponto, ya. Bapak Bupati Maros, lalu kemudian Sekda Parepare. Sengaja saya belakangkan untuk Ibu Bupati yang paling cantik di Sulawesi Selatan, ya, Bupati Luwu Utara. Kalau dilihat dari Bupati yang hadir, sepertinya tinggal kita deklarasikan Luwu Raya Bersatu. Saya tidak terlalu lihat di sini karena lampu sorot, Pak. Wah, ya, Sopeng, ya. Terima kasih, Pak. Dan pada malam ini juga hadirin yang terhormat juga dihadiri oleh kawan-kawan mitra kami, ada dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan. Silakan Pak berdiri. Ini yang paling banyak berkomunikasi juga dengan badan publik, Sulsel, ya. Kemudian ada mitra kami juga dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Ketua, silakan Pak. Ya, Pak Rumahi. Dan tentu saja teman-teman dari penggiat masyarakat sipil yang memilih tempat di bahagian belakang, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi bahagian dari komponen yang pada malam ini ikut memeriahkan acara kita. Tadi Pak Gubernur sudah menegur bahwa mic-nya ini harusnya pakai standar, ya. Ya, karena ini malam insya Allah tidak akan terulang lagi dalam suasana yang sama. Tahun depan saya kira getarannya akan berbeda lagi.
Ya. Baik Bapak Ibu hadirin, singkat saja bahwa terima kasih, saya mewakili kawan-kawan dari komisioner tentu saja merasa amat sangat terhormat kehadiran Bapak di undangan kami pada malam ini. Namun sebelum itu saya ingin juga memperkenalkan sahabat saya dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama Pak Hairul, silakan Pak berdiri. Ini membidangi masalah penyelesaian sengketa, ya, informasi tentunya, bukan sengketa yang lain. Selanjutnya Bapak Beni Mansur. Ini Pak Beni Mansur membidangi mengenai penguatan kelembagaan. Selanjutnya Bapak Andi Tadampali, yang lebih akrab dipanggil Andi Mangara. Terima kasih Pak Andi untuk kedua kalinya karena bandnya telah menghibur tamu-tamu kita semua pada malam ini. Mangara Jazz Project, jamnya Pak Andi Mangara. Kemudian Ibu Pausia Erwin mana ya? Ada di belakang. Oh ya, itu ada berdiri ya. Kami berlima dan satu di antaranya perempuan, Ibu Pausia Erwin membidangi masalah AC, advokasi, sosialisasi dan edukasi. Ya. Baiklah Bapak Ibu hadirin, singkat saja bahwa pada tahun ini ada 3 kategori badan publik yang dinilai tingkat kepatuhannya dalam konteks keterbukaan informasi publik. Yang pertama itu adalah Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah SKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga para desa se-Sulawesi Selatan. Khusus untuk penilaian kepala desa, keterbukaan desa, itu Komisi Informasi telah membangun kemitraan atau kolaborasi dengan PMD dan juga Kominfo tingkat kabupaten kota. Ini untuk memastikan tentang desa siapa yang dipandang paling cakep keterbukaan informasinya. Mengapa ini dirawat dengan begitu rapi? Karena tahun depan yang masuk kategori 1, 2, 3 dari desa terbaik kita itu akan kita usulkan ke Jakarta untuk dinilai secara nasional. Dan tahun ini saya pikir kita warga Sulawesi Selatan dan semua hadirin patut berbangga bahwa salah satu desa kita yang masuk dalam kategori 10 besar nasional adalah Desa Gandra dari Kabupaten Sopeng. Satu-satunya desa yang dinilai terbaik keterbukaannya dari Pulau Sulawesi. Karena kita pakai wilayah-wilayah. Saya pikir nanti Pak Arya akan menjelaskan lebih lanjut tentang itu. Lalu sedikit saja misi Undang-Undang 14 tahun 2008 ini dihadirkan pada tahun 2008 disahkan, konsepnya 2022 itu dibahas terus-menerus dan 6 tahun lamanya baru disahkan. Pertanyaan kritisnya adalah mengapa begitu lama undang-undang ini baru disahkan? Jawabannya sederhana, karena misi yang diemban oleh undang-undang ini adalah bagaimana merubah paradigma tentang pejabat-pejabat badan publik dalam pengelolaan informasi. Berbeda sekali paradigma. Kita tahu pada sebelum undang-undang ini lahir, paradigma pengelolaan informasi itu adalah semua informasi adalah tertutup kecuali sedikit saja yang dibuka. Ketika undang-undang ini sudah disahkan, konsekuensinya adalah paradigma itu berubah 180 derajat. Sekarang paradigmanya adalah semua informasi pada hakikatnya adalah terbuka, kecuali sedikit saja yang memang perlu dikecualikan. Nah, inilah sebetulnya yang diusung. Tentu asumsi dasarnya melalui keterbukaan inilah pemerintahan, good governance, clean government, dan pemerintahan yang pro rakyat diharapkan akan lebih mudah terwujud. Sedikit. Jadi ya,
kehadiran keterbukaan informasi ini melalui undang-undang, hakikat besarnya untuk memperkuat kembali demokrasi kepemerintahan kita, yang secara jelas bahwa rezim berganti ketika reformasi sudah digelindingkan. Nah, oleh karena itu keterbukaan ini pada prinsip umumnya memperkuat keberadaan demokrasi. Analogi sedikit. Kalau demokrasi ini Bapak Ibu hadirin, saya analogikan sebagai sebuah mesin besar, maka keterbukaan itu merupakan baut kecil yang menjadi bahagian dari mesin besar itu. Meskipun bautnya kecil di mesin besar, tapi kalau baut ini tidak berfungsi, pada gilirannya mesin besar yang bernama demokrasi juga tidak akan pernah optimal fungsi-fungsinya. Kira-kira begitu analoginya tentang posisi urgensi keterbukaan dalam konteks demokrasi. Terakhir, saya ingin menyampaikan sedikit tentang ada seorang peneliti dan intelektual berkebangsaan India, Amartya Sen namanya. Beliau kemudian menjadi pemenang Nobel di bidang ekonomi tahun 1998. Apa tesisnya? Tesisnya adalah mereka bilang, sesungguhnya kemiskinan itu tidaklah disebabkan karena kurangnya pangan yang dikonsumsi oleh warga. Akan tetapi kemiskinan justru terjadi karena terhambatnya akses masyarakat untuk mengelola sumber dayanya. Dan tesis inilah yang membuat mereka mendapatkan hadiah Nobel. Dan dibuktikan bahwa ketika di tahun 1998 India menerapkan kali pertama yang namanya kehadiran multipartai, maka seketika kemiskinan menjadi hilang. Jadi di situ jelas sekali relevansi antara keterbukaan dengan pengurangan kemiskinan itu. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, dan kembali kepada Monep, bahwa tingkat Sulawesi Selatan untuk tahun ini Bapak Ibu hadirin amat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi sangat dinamis. Secara kuantitatif semakin kurang badan publik yang mendapatkan kualifikasi yang dipandang terbaik. Akan tetapi secara kualitatif itu jauh lebih berkualitas. Mengapa? Karena memang instrumen daripada dasar penilaian kita juga berubah, Bapak Ibu. Jadi ini selalu dipertanyakan. Dulu pertanyaan teknisnya hanya sekitar 50 pertanyaan. Tahun ini itu berdarah-darah kita mengisi jawaban-jawaban pertanyaan itu, karena sudah melebar menjadi 150 lebih, bisa dibayangkan. Itu yang berbeda Pak dengan tahun sebelumnya. Dulu kita hanya minta bukti-bukti dukungan terhadap dokumen yang ada, itu cukup ringkasan. Tahun ini karena kualitas kita buruk disertai dengan rincian secara detail. Jadi kalau dulu cukup 5 lembar, sekarang ini menjadi 20 lembar sebagai contoh. Itulah sebabnya banyak atau cukup banyak badan publik yang agak kedodoran untuk mengikuti itu. Tapi itulah sebuah konsekuensi dari sebuah SAQ yang sudah disepakati dan berlaku secara nasional. Oleh karena itu sebentar akan kita lihat siapa kabupaten kota yang masih berada pada posisi terbaik, apakah ada dinamika turun atau naik, dan seterusnya. Begitu juga dengan SKPD tingkat provinsi dan juga desa. Saya pikir ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Dan sekali lagi saya mewakili kawan-kawan dari komisioner menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fahir Halim atas sambutannya selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang tentunya Bapak Ibu sekalian mengantarkan kita untuk bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua Komisi Informasi Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi acara kita pada malam hari ini kepada Bapak Arya Sandiuda. Dengan hormat kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Tau Toto yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan yang merupakan asisten gubernur, dan juga kabarnya beliau mantan kepala daerah yang tadi disebut salah satu desanya, Desa Gandra, menjadi salah satu desa informatif nasional. Lalu kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan, juga kemudian ada Bapak Ibu, Bapak aja ini karena saya lihat di sini ada Ibu, kebawa ibunya ke sana. Bapak-bapak Forkopimda yang hadir di ruangan ini, juga kemudian para pimpinan instansi vertikal yang hadir, juga mungkin ada perwakilan perguruan tinggi serta seluruh pejabat, saya kira kepala-kepala dinas yang dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebut namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya menyampaikan 3 hal yang sangat mendasar. Yang pertama, saya bersyukur sekali bisa hadir di Sulawesi Selatan karena dulu saya pernah ziarah ke Syekh Yusuf yang di Afrika Selatan cuma. Dan di situ saya kenal sejarah di mana Makassar itu pernah memiliki kontribusi peradaban. Jadi bukan hanya kontribusi Makassar atau Sulawesi bagi Indonesia, tapi juga bagi peradaban. Di sana ada sejarah kedatangan gelombang dari Nusantara yang itu menjadi satu dorongan semangat merdeka termasuk melawan apartheid. Jadi tahun 1652 itu gelombang perlawanan apartheid itu dimulai. 1690 itu Syekh Yusuf Al-Makassari hadir di sana. Jadi saya merasakan sekali bahagia bisa hadir di sini. Alasan kedua saya bahagia karena dulu saya naik haji lewat kloter Sulawesi Selatan. Jadi kalau lewat kloter Jakarta nggak dapat mungkin belakangan. Saya 2009 berangkat haji, jadi saya bahagia sekali. Dalam kesempatan ini saya singkat saja ingin menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan ini sudah layak menjadi salah satu model keterbukaan informasi di nasional. Alasannya, ini saya kasih spoiler, bocoran ke Pak Kadis tadi di kantor gubernur. Karena memang belum resmi diumumkan. Tapi saya hadir di sini mewakili unsur pimpinan karena Provinsi Sulawesi Selatan itu masuk kategori informatif. Jadi kita patut berbangga, saya juga bangga sekali sama kawan-kawan, Pak Ketua, Pak Fahir, ada Pak Khairul Manan, terus Pak Andi, Pak Beni, Bu Fauzia, semua saya bangga sekali. Kita punya Komisi Informasi Sulawesi Selatan yang sangat dedikatif, selalu menyertai dengan totalitas pelayanan informasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini hasilnya, 2022, yang tahun kemarin saya rasa nggak dapat ya, informatif sekarang dapat. Lebih dari itu, kenapa saya sebut Sulawesi Selatan punya potensi menjadi model keterbukaan informasi publik di level nasional, karena bukan hanya level provinsinya yang didandanin, tapi juga kita punya Desa Gandra yang nanti mewakili Sulawesi Selatan di tanggal 8 Desember akan diberikan satu apresiasi desa informatif. Jadi 1 dari 10 besar yang kontestasinya diikuti 90-an desa yang direkomendasi oleh provinsi masing-masing. Jadi kita apresiasi juga nih ada Desa Gandra di Kabupaten Sopeng. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan.
keterbukaan informasi publik secara umum sudah dipaparkan oleh Pak Ketua. Saya di sini hanya juru bicara beliau untuk menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik pada intinya harus diawali oleh komitmen kepala-kepala institusi dan atau badan publik yang ada. Lalu selanjutnya seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu bisa memenuhi segala standar layanan informasi yang harus dipenuhi oleh badan publik. Lebih dari itu masalah selera. Jadi keterbukaan informasi publik itu di ujung yang satu adalah standar layanan informasi publik ala badan publik, di sisi yang lain adalah masalah selera masyarakat. Makanya ada instrumen indeks keterbukaan informasi publik. Jadi kalau misalnya maksimal layanan itu 10 hari, ya kalau masyarakat Sulawesi Selatannya lagi kritis, dia nggak butuh 10 hari, saya mau setengah jam selesai. Nah itulah tantangan-tantangan yang saya kira sudah mulai dijawab, apalagi sebagian besar dari pemimpin daerah adalah orang-orang yang terpilih melalui proses politik, sangat mengerti bagaimana denyut nadi aspirasi masyarakatnya. Jadi dikasih waktu 10 hari bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Saya kira itu apresiasi yang tinggi dan penghormatan saya kepada seluruh Bapak Ibu pimpinan badan publik yang ada di Sulawesi Selatan, dan besar harapan kami tahun depan Monef-nya dapat informatif, indeks keterbukaan informasi publiknya dapat informatif, desanya dapat informatif, dan perguruan tinggi tadi saya ke Unhas, mudah-mudahan Unhas bisa lompat 2 tingkat dari cukup informatif jadi informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk dapat langsung membuka secara resmi. Dengan ini kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, dan Bapak Ibu sekalian telah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Komisi Informasi Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini secara resmi, Bapak Arya Sandiyuda. Betul sekali, dan Nana ini semakin malam tentunya ini yang hadir sudah semakin penasaran siapa saja yang akan mendapatkan apresiasi pada malam hari ini. Karena malam hari ini tentu malam yang sangat dinantikan oleh lembaga publik karena menyangkut kinerja dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dan kegiatan ini juga telah direncanakan ataupun juga dirancang selama kurang lebih 5 bulan Betul, lamanya. dari bulan Mei tentunya ada banyak rangkaian-rangkaian yang dilakukan. Ini tujuannya apa, Nana? Untuk menemukan bahwa lembaga publik tersebut dinilai benar-benar cakap atau betul-betul sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia pastinya ya. Dan langsung saja seperti apa kesiapan yang kemudian dilakukan oleh tim penyeleksi selama ini atau tim penilai, mari bersama-sama kita saksikan melalui tayangan video berikut ini. Tahun 2022 merupakan tahun ke-6 kalinya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Monef Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun ini, Monef dilakukan terhadap lebih dari 90 badan publik yang terdiri dari 3 kategori, yaitu organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah desa. Wajib punya BPD, jadi saya rasa masalah kewenangan, saya rasa hal esensial bicara dulu. Nah ini berada di lingkup Makassar atau Sulsel, artinya wilayah hukumnya berada di lingkup Kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada seluruh badan publik mengenai petunjuk teknis pengisian self-assessment questionnaire. Terdapat 6 indikator yang didistribusikan ke dalam lebih dari 170 pertanyaan di dalam kuesioner Badan Publik OPD dan pemerintah kabupaten kota. Ke-6 indikator tersebut terdiri dari penyediaan sarana dan prasarana, jenis informasi publik, pengadaan barang dan jasa, kualitas informasi, digitalisasi, dan komitmen organisasi. Sedangkan untuk desa, terdapat 44 pertanyaan di dalam kuesioner yang meliputi indikator aksesibilitas layanan informasi publik desa, aspek partisipasi masyarakat desa, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan dokumen desa, dan inovasi. Selain pengisian secara digital melalui Monef, kuesioner Monef tahun ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Karena badan publik diharuskan menjawab indikator pengadaan barang dan jasa, serta aspek kualitas informasi sesuai peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik dan peraturan Komisi Informasi tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
Selanjutnya terhadap badan publik dengan persentase 70% keterisian kuesioner dengan jawaban yang disertai data dukung yang valid, maka akan masuk ke tahap presentasi untuk dinilai aspek inovasi dan kolaborasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Pada tahap akhir, tim penilai melakukan visitasi sebagai bentuk verifikasi faktual guna validasi jawaban yang ada di 2 tahap sebelumnya, sekaligus memotret tantangan dalam pelaksanaan layanan informasi yang dihadapi badan publik. Meskipun partisipasi badan publik dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, namun secara umum harus diakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah untuk mendorong terlaksananya keterbukaan informasi publik di badan-badan publik. Di tengah arusnya digitalisasi yang tidak terbendung, dibuktikan dengan masifnya penggunaan internet oleh masyarakat, sebagian besar badan publik di Sulawesi Selatan belum memiliki aplikasi yang memuat layanan informasi berbasis mobile. Hal ini tentu saja mengurangi ruang interaksi antara publik dan badan publik. Padahal, inovasi badan publik dalam menyediakan aplikasi yang user-friendly akan memudahkan publik dalam mengakses berbagai informasi dan dokumen yang berkaitan dengan badan publik itu sendiri dan juga yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Sejumlah pimpinan badan publik belum mengumumkan lembar negara laporan harta kekayaan tahun terakhir. Padahal seharusnya dokumen LHKPN terbuka dan dapat diunduh di laman profil singkat pimpinan badan publik. Persoalan lain, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur dan pentingnya keterbukaan informasi. Belum adanya kesepahaman bersama di internal badan publik terkait mana saja informasi yang harus disampaikan kepada publik dan mana pula informasi yang bersifat dikecualikan. Padahal, undang-undang sudah mengatur proses uji konsekuensi sebagai solusi. Namun nyatanya masih sangat banyak badan publik belum paham dan belum mau melaksanakan uji konsekuensi. Dengan digitalisasi informasi dan ketersediaan berbagai platform hari ini, informasi publik hendaknya dapat diakses secara cepat, inklusif, dan menjangkau masyarakat luas. Hal tersebut harus menjadi motivasi bagi badan publik untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan kewajibannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari akuntabilitas kelembagaan seluruh badan publik kepada rakyatnya. Oke, baik Bapak Ibu, itulah tadi perjalanan Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 dan tentunya apresiasi untuk seluruh lembaga publik yang sudah menjalankan segala proses yang cukup panjang agar bisa sampai pada malam hari ini. Betul sekali, dan ini juga tidak terlepas dari kerja dan kinerja dari para tim penilai. Betul. Untuk bisa menghasilkan para penerima anugerah malam hari ini. Dan langsung saja, karena kita tentunya sangat penasaran siapakah yang menjadi tim penilai untuk acara ini, marilah kita saksikan video berikut ini. Ibu Rosniati Aziz. Berikan tepuk tangan tentunya untuk tim penilai yang pertama. Tim evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, dan tentunya ini ada beberapa pengalaman ya sebagai Berikutnya, berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Mulyadi Mau Esos, MSI. Merupakan News Director Radio Medika 90,1 FM Makassar, juga pimpinan redaksi portal berita online merahnews.com dari tahun 2016 sampai tahun berapa nih? 2000 sekarang ya. Ya, dan tentunya selain itu juga telah kita saksikan bersama-sama sebelumnya para tim penilai internal, ada Bapak Pahir Halim selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga ada Bapak Andi Tadampali, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Beni Mansur selaku Koordinator Bidang Kelembagaan. Bapak Hairul Manan selaku Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi. Dan Ibu Fauzia Erwin selaku Koordinator Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para tim penilai kita baik internal maupun eksternal.
Kita sudah lihat Nana ya, bahwa tadi sudah ada perjalanan bagaimana malam penganugerahan ini begitu panjang dan memenuhi proses yang tentu ini sangat ketat karena diikuti oleh lembaga publik se-Sulawesi Selatan. Dan berbicara mengenai kegiatan ini khusus untuk Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, di mana setiap tahunnya sejak tahun 2017 secara konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan telah melalui tahapan-tahapan dengan terukur, independen, objektif, dan akuntabel. Dan tentunya diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa membuat lembaga publik lebih memberikan keterbukaan terkait informasi-informasi kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tentunya para kepala daerah dan atasan PPID juga telah mempresentasikan inovasi, strategi, kolaborasi, dan komitmen badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita juga akan langsung bersama-sama mendengarkan pembacaan surat keputusan penetapan hasil Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 yang akan dibacakan langsung oleh Ibu Fauziah Erwin. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam keterbukaan informasi untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan yang pada malam hari ini diwakili Asisten 3 Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Tautoto Tanah Ranggina MSI, yang saya hormati Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang diwakili Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Bapak Arya Sandiyuda MSc PhD, yang saya hormati Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Ketua Komisi A Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala desa dan perangkat desa yang sudah hadir, terima kasih, pimpinan lembaga mitra yang kami hormati. Sebelum saya membacakan surat keputusan penetapan Badan Publik peraih penghargaan, terlebih dahulu dipandang perlu untuk melaporkan garis besar pelaksanaan Monef Keterbukaan Informasi yang pada malam hari ini akan kita saksikan penyerahan penghargaannya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tahun ini adalah tahun ke-6 pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Jika di tahun 2017 dan 2018 pelaksanaan Monef hasil akhirnya adalah kejuaraan, maka dimulai tahun 2019 output dari pelaksanaan Monef yaitu kualifikasi dimulai dari tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, dan informatif. Proses cukup panjang, tadi sudah diceritakan oleh ketua kami dan MC, dilalui oleh Badan Publik, Bapak Ibu, untuk sampai pada malam penganugerahan di malam hari ini. Monef kami mulai di bulan Mei 2022, diawali dengan penyusunan dan nama-nama tim independen untuk melengkapi tim penilai internal, yang sebelumnya ada yang terdiri dari 5 orang komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun ini kembali Pak Dr. Mulyadi Mau dari Universitas Hasanuddin dan Ibu Rosniati Asis, Direktur Yasmip Sulawesi. Organisasi beliau, sekedar informasi, merupakan salah satu organisasi yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan secara konsisten melakukan uji akses informasi dokumen keuangan dan pengadaan barang dan jasa bukan hanya di Kota Makassar, namun juga di wilayah lain di bagian timur Indonesia. Tahap selanjutnya adalah pengisian kuesioner melalui Monef, masa sanggah, presentasi badan publik, visitasi, dan diakhiri dengan kegiatan penganugerahan yang sesaat lagi akan kita ketahui siapa saja penerima penganugerahannya beserta kualifikasinya. Proses panjang ini Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan tidak lain, tidak bukan, demi menghasilkan potret sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik
di badan-badan publik kita yang ada di Sulawesi Selatan. Kami sangat berharap besar bahwa potret ini bisa menjadi bahan awal bagi kami di Komisi Informasi Sulawesi Selatan untuk mengetahui strategi apa yang dapat kami gunakan untuk mengintervensi agar badan-badan publik kita di Sulawesi Selatan dapat lebih meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publiknya di waktu-waktu yang akan datang. Badan publik yang melakukan pengisian kuesioner tahun ini berjumlah 96 badan publik, dan kita melihat bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua, tahun ini hanya ada 1 badan publik pemerintah kabupaten kota yang informatif, 2 menuju informatif, dan 8 cukup informatif. Kondisi ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena memang tahun ini dengan lahirnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, ada indikator baru yang masuk. Indikator itu adalah pengadaan barang dan jasa, kemudian digitalisasi dan akses atau aspek kualitas informasi. Dan kami mohon dengan hormat kepada pimpinan lembaga yang hadir malam ini, pimpinan badan publik utamanya Bupati dan Wali Kota, untuk memberikan perhatian lebih kepada pelaksanaan layanan informasi publiknya pada aspek keterbukaan informasi dokumen pengadaan barang dan jasa. Dan demikian sekedar pengantar, saya langsung masuk ke pembacaan keputusan. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan nomor 001 SK Monef _KISS _angka Romawi 12 _2022 tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menimbang A, bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik. B, bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf A telah dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, dan keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1124 _angka Romawi 5 Tahun 2022 tertanggal 20 Mei 2022 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Memperhatikan rapat pleno Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 17 November 2022 memutuskan menetapkan ke-1, keputusan Ketua Komisi Informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Kedua, bahwa hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 berupa pemeringkatan badan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 yang meliputi kualifikasi informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, tidak informatif, dan tidak dinilai, yang terbagi dalam kategori pemerintah kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Selatan, organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah desa tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi dan tidak dapat diganggu-gugat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar 2 Desember 2022, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Pahir Halim. Untuk membacakan lampirannya,
saya akan serahkan ke MC dan saya akhiri pembacaan penetapan SK penetapan hasil penganugerahan keterbukaan informasi publik. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mempersembahkan kerja terbaik kita demi kepentingan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fauzia Arwin yang telah membacakan surat keputusan pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mengenai pembacaan surat keputusan penetapan hasil Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 mengantarkan kita di momen yang sangat kita nantikan pada malam hari ini, di malam penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2022 untuk mengetahui siapakah para penerima apresiasi untuk masing-masing kategori. Betul, ada 3 kategori yang akan kita berikan apresiasi pada malam hari ini, dan pastinya kita akan mulai untuk apresiasi yang pertama, yaitu untuk kategori pemerintah desa. Kategori Badan Publik Desa diberikan kepada Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa dengan kualifikasi menuju informatif atau cukup informatif. Baik, dan selanjutnya selamat kepada Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan kualifikasi cukup informatif. Berikutnya diberikan kepada Desa Pak Bentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan kualifikasi cukup informatif. Masih di kategori pemerintah desa, diberikan kepada selamat kepada Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dengan kualifikasi cukup informatif. Baik, masih ada lagi pastinya. Siapakah yang akan mendapat apresiasi? Berikutnya untuk kategori pemerintah desa diberikan kepada Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan kualifikasi cukup informatif. Baik, dan dari Kabupaten Sinjai kita ke Desa Tope Jawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan kualifikasi menuju informatif. Dan berikutnya selamat kepada Desa Bonto Sungguh, Kecamatan Bonto Haru, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kualifikasi menuju informatif. Baik, dan selanjutnya selamat kepada Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan kualifikasi menuju informatif. Oke, dan selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep dengan kualifikasi menuju informatif. Oke, dan selanjutnya Desa Ulaweng Cinong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dengan kualifikasi menuju informatif. Selanjutnya selamat Desa Sampano, Kecamatan Larampong Selatan, Kabupaten Luwu dengan kualifikasi menuju informatif. Oke, siapa lagi kira-kira? Dari mana? Dan selanjutnya selamat kepada